Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Iya, kembali lagi bersama saya Tobari di acara Jackspot Jakarta Selatan 1 Podcast Semanggi, Semangat Membangun Negeri. Kawan pajak, pemerintah per tanggal 14 Juli tahun 2022 yang lalu telah menerbitkan peraturan PMK nomor 112 tahun 2022, yaitu tentang penerapan NIK sebagai NPWP. Nah, kawan pajak, dalam rangka pemberlakuan PMK ini, tentu saja ada hal-hal yang harus dilakukan oleh kawan pajak. Apa sajakah yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Mari kita simak lebih detail dalam diskusi kita hari ini. Ya, saat ini sudah hadir di studio kita Bapak Irwan Harefa. Ya, beliau adalah Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran di bidang PEP Kandul DJP Jakarta Selatan 1. Apa kabarnya Pak Irwan Harefa? Pak Harefa ya saya panggilnya Pak ya. Pak Harefa aja, Mas Tobari. Selamat siang Mas Tobari dan kawan pajak semua ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukses untuk kawan pajak semua. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik Pak. Ini terkait PMK 112 tahun 2022 ini tentang NPWP orang pribadi, badan dan juga instansi pemerintah ini. Mungkin bisa jelaskan untuk kawan pajak di rumah yang sedang menyaksikan apa sih tujuan dan juga latar belakang penerapan NIK sebagai NPWP ini, Pak? Baik. Mas Tobari. Jadi terima kasih Mas Tobari dan kawan pajak dimanapun berada. Jadi intinya NIK menjadi NPWP ini sebetulnya adalah dalam rangka memberikan kemudahan ya. Tujuan akhirnya memberikan kemudahan kepada para wajib pajak di dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi sebagaimana kita ketahui juga dalam konteks mewujudkan single identity number ya di semua aspek administrasi pemerintahan termasuk pajak, itulah kenapa NIK sebagai NPWP ini diwujudkan oleh perintah undang-undang juga. Jadi kawan pajak misalnya ada mengurus NPWP, ada pengurusan ke Dukcapil, ada pengurusan ke instansi lain. Kalau selama ini kan nomornya sangat banyak ya Mas Tobari dan kawan pajak. Nah, salah satu tujuannya itu jadi ke depan lebih menyederhanakan. Jadi nomor ini satu saja, single identity number. Barangkali itu. Tapi tujuan akhirnya sekali lagi adalah memberikan kemudahan kepada wajib pajak di dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Begitu Mas Tobari dan kawan pajak semua. Baik, ini sebenarnya untuk memudahkan kawan pajak ya Pak ya? Betul. Justru ya? Betul Mas Tobari. Baik, ini jadi sebenarnya ini tujuan untuk memudahkan kawan pajak ya? Betul, Pak, ya? betul Mas Tobari. Nah Pak, tapi di masyarakat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Ya. Apakah dengan penerapan NIK sebagai NPWP ini, otomatis yang punya NIK itu nanti jadi NPWP berubah gitu, jadi NPWP NIK-nya Pak? Baik, ya terima kasih Mas Tobari dan kawan pajak. Jadi kawan pajak perlu memahami dan mengetahui bahwa NIK menjadi NPWP itu ke depan tidaklah kemudian serta-merta membuat kawan pajak otomatis menjadi wajib pajak. Kenapa? Karena yang namanya wajib pajak ini dia harus memenuhi dua syarat ya. Syarat objektif dan syarat subjektif ya. Namanya syarat objektif berarti ada objek yang mungkin dikenakan pajak. Kalau syarat subjektif dia memenuhi syarat secara pribadi, berusia 18 tahun, warga negara Indonesia seperti itu. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir NIK menjadi NPWP ini tidak otomatis kemudian akan memiliki kewajiban pelaporan itu ya atau pembayaran pajak. Nanti syaratnya adalah kembali kedua itu tadi Mas Tobari, syarat objektif dan syarat subjektif. Contoh kalau dari syarat objektif misalnya PTKP ya kita ambil salah satu, di mana syaratnya misalnya harus punya penghasilan 4,5 juta sebulan atau 54 juta per tahun, itu barangkali. Jadi begitu itu sudah memenuhi ya jadi wajib pajak gitu ya. Dengan NPWP yang tadi sekaligus sebagai dari NIK-nya. Jadi kawan pajak tidak lagi perlu harus mengurus NPWP ada nomor lain, enggak. NIK itu nanti sekaligus sebagai NPWP di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tadi. Barangkali itu Mas Tawari. Oke, baik. Terima kasih Pak jawabannya. Nah, kawan pajak, jadi kawan pajak nggak perlu khawatir lagi ya karena
dengan pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini bukan berarti NIK kawan pajak tuh otomatis menjadi NPWP, tetapi harus dulu memenuhi syarat subjektif dan juga objektif. Begitu ya kawan pajak. Nah, Pak Harifa, saya ingin tanya lebih jauh lagi nih mengenai penerapan NIK menjadi NPWP ini. Untuk progresnya sendiri nih, sudah sejauh mana nih, baik dari sisi nasional maupun dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 1, kira-kira sudah berapa persen nih progresnya, Pak? Baik Mas Tobari, terima kasih. Jadi kawan pajak, sampai kemarin tanggal 12 September ya 2023, secara nasional yang sudah terintegrasi NIK menjadi NPWP ini, Mas Tobari, kurang lebih 80,67%. Sementara kan kita ini tinggal menghitung bulan sebetulnya ini. Iya. Karena pertanggal 1 Januari 2024 itu sudah resmi berlaku NIK sebagai NPWP ya, barangkali kawan pajak. Jadi secara nasional 80,67%, tapi khusus kita di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 sendiri ini baru sekitar 67,67%. Artinya apa? Ya memang masih ada yang belum ya terintegrasi NIK sama NPWP ini. Ya sementara Mas Tobari, waktu kita yang mungkin kurang lebih 4 bulan lagi lah ya sebelum 1 Januari 2024 untuk kemudian mengintegrasikan semua NIK sama NPWP ini. Jadi kawan pajak dimanapun berada, kita mohon bantuannya ya masyarakat dan kawan pajak dimanapun berada untuk turut serta ya dalam proses percepatan integrasi NIK sama NPWP ini ya, untuk melakukan pemutakhiran data mandiri istilahnya melalui situs DJP online. Ya sekali lagi ini demi kemudahan kawan pajak juga nanti di dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Barangkali demikian Mas Tobari. Iya, terima kasih Pak Reva atas jawabannya. Nah, ternyata kawan pajak masih ada nih ya yang belum melakukan integrasi NIK menjadi NPWP. Untuk kawan pajak yang belum nih, mungkin masih bingung nih, kira-kira apa saja sih yang diperlukan untuk melakukan penerapan NIK sebagai NPWP ini atau untuk melakukan pemutakhiran data NIK ini? Iya, baik Mas Tobari. Penting ini. Jadi bagi kawan pajak sangat mudah ya untuk melakukan pemutakhiran data mandiri ini. Cukup akses DJP online, tentu saja menyiapkan KTP, dan kalau udah berkeluarga adalah kartu keluarga juga. Nanti di DJP online akan muncul itu data-data utama, data pokok. Kawan pajak tinggal menyesuaikan ini, nama, nomor NIK-nya, kemudian nanti data-data di KK, data anak yang menjadi tanggungan juga. Nah, tinggal divalidasi di DJP online ya sesuai data yang ada di KTP maupun kartu keluarga tadi, maka cukup mudah, itu udah selesai. Tinggal nanti langsung valid itu datanya. Dalam konteks ya kawan pajak misalnya nanti ada yang nggak valid nih ya, mungkin ada data dukcapilnya yang belum cocok di data kita barangkali ya Mas Tobari. Ya kawan pajak gampang mungkin barangkali bisa menghubungi kita di DJP ini di 1500-200 atau langsung menghubungi helpdesk di mana kawan pajak ini terdaftar, di KPP di mana mereka terdaftar. Barangkali itu Mas Tobari. Cukup mudah sebenarnya. Ternyata cukup mudah ya untuk melakukan pemutakhiran data atau penerapan NIK sebagai NPWP ini. Tinggal masuk ke DJP online, langsung diisi data yang diperlukan dan klik validasi. Dan buat kawan pajak silakan nih yang belum mencoba memutakhirkan data, silakan masuk ke DJP online. Ya, sekarang juga ya. Baik. Nah, kawan pajak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kita sudah membahas tentang penerapan NIK sebagai NPWP. Nah, baik Pak Harepa, mungkin untuk terakhir barangkali ada closing statement nih untuk kawan pajak di rumah. Baik, terima kasih Mas Tobari. Jadi kawan pajak ya, sekali lagi kita menekankan bahwa prinsip dari implementasi NIK menjadi NPWP ini, sebagaimana tadi saya katakan di awal, adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dan kawan pajak di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, tadi juga sudah kita jelaskan bahwa masih ada yang belum. Nah, untuk yang belum ini kita mohon bantuan dari kawan pajak dan masyarakat semua. Mari kita dukung program ini ya untuk melakukan pemutakhiran data mandiri melalui DJP online ya. Semakin cepat semakin bagus, karena
sekali lagi terhitung tanggal 1 Januari 2024, NIK menjadi NPWP itu sudah berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi sekali lagi kita mohon bantuan dan partisipasi dari kawan pajak dan masyarakat semua untuk mensukseskan program pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak ini. Terima kasih Mas Tobari. Baik, itu dia kawan pajak ya. Baik, terima kasih Pak Harepa atas waktunya sudah hadir di studio kita hari ini. Terima kasih Mas Tobari. Dan kawan pajak, demikian bincang-bincang kita hari ini mengenai penerapan NIK sebagai NPWP. Apabila ada kendala dalam hal validasi NIK menjadi NPWP, kawan pajak bisa menghubungi nomor 1500 200 atau bisa menghubungi helpdesk di KPP terdaftar. Kawan pajak juga bisa mengikuti kelas pajak online KP 100 Kandul DJP Jakarta Selatan 1 dengan menghubungi nomor WhatsApp 0817 0265 266. Saya Tobari pamit undur diri, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Semanggi. Semangat membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.